Hai Presumania, gimana nih kabarnya? Pada sehat semua kan? Buat kamu para pencinta HP Samsung, sini merapat. Karena di video kali ini, Nidia bakal ngasih tahu kalian deretan HP Samsung 1-2 jutaan terbaik 2022. Murah ya? Tapi gimana nih speknya? Mumpuni nggak ya? Soalnya banyak yang bilang kalau HP Samsung itu cuma menang di nama doang. Daripada makin penasaran, kira-kira ada apa aja ya? Langsung aja, ini dia, let's check this out. Produk pertama yang Nidia rekomendasiin adalah Samsung Galaxy A03. Ponsel yang baru aja dirilis oleh Samsung di Indonesia pada bulan Februari lalu ini tentunya masih anget buat kita bahas bareng. Memang sebagai ponsel kelas entry level dari Samsung, kita nggak bisa berekspektasi terlalu tinggi ya sama ponsel ini. Tapi meskipun begitu, Samsung tetap memberikan beberapa kelebihan. Mulai dari baterai dengan kapasitas jumbo 5000 mAh, punya layar super luas berukuran 6,5 inci HD+, dibekali dengan kamera utama beresolusi 48 megapiksel, hingga harganya sendiri yang dibanderol mulai dari 1,5 jutaan aja. Dan yang namanya HP Samsung 1 jutaan, pasti ada hal yang harus dikompromikan. Dengan tidak hadirnya lensa kamera ultrawide, mau nggak mau kita harus memanfaatkan fitur panorama di HP ini. Kalau misalkan kita pengen ambil foto dengan area yang luas. Terus yang lebih sayangnya lagi, sensor fingerprint ternyata masih belum disertakan oleh Samsung pada handphone ini. Terus Samsung juga terbilang cerdik dengan lebih memilih untuk menggunakan interface One UI Core 3.1 berbasis Android 11, sehingga performa ponsel terjangkau satu ini masih bisa bersaing dengan smartphone yang memiliki harga sedikit lebih mahal. Sementara itu, Galaxy A03 juga hanya dibekali adaptor charger dengan output maksimal 7,8 watt, sehingga pengisian daya baterainya otomatis nggak akan terlalu cepat. Meskipun dapat menjalankan aplikasi dengan lancar, namun chipset Unisoc T606 octa-core 1,6 GHz di HP ini nggak bisa dipaksain buat main game menengah, apalagi berat ya Presumania. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A03 terupdate ada di scene berikut. Kalau tadi ada Galaxy A03, kali ini ada kerabat dekatnya, yakni Galaxy A03s, yang merupakan penerus dari Galaxy A02s. Ponsel ini bisa jadi pilihan kamu yang pengen performa lebih baik ketika main game dengan budget 1 jutaan dibandingkan dengan produk sebelumnya. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity Helio P35 dengan fabrikasi 12 nanometer. HP ini pastinya cukup aman untuk dipakai main game. Ya meskipun kamu nggak bisa berharap lebih dari HP Samsung di harga 1 jutaan ini dipakai buat main PUBG Mobile, HP ini aman di settingan smooth medium aja. Menurut Nidia, buat main game HP ini terasa biasa aja. Frame drop atau delay bukan hal yang aneh, karena emang pada dasarnya chipset yang dipakai nggak powerful buat gaming. Di sektor kamera, HP yang satu ini punya 4 kamera yang siap banget mengabadikan momen kamu di setiap saat. Di bagian belakang terdapat 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 13 megapiksel f2.2, kamera depth f2.4, dan kamera makro 2 megapiksel f2.4. Sementara di bagian depan terdapat 1 kamera selfie 5 megapiksel beraperture f2.2. Dengan kamera yang mumpuni, tentunya ponsel ini bisa masuk inceran kamu yang suka fotografi atau sekedar selfie-selfie manja. Di bagian layar, Galaxy A03s mengusung layar PLS LCD display berukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+, yang menggunakan desain Infinity V. Standar untuk HP kelas entry level ini ya guys. Terus ponsel ini juga dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dan udah support fast charging 15 watt, yang bisa banget kamu pakai nge-game seharian, nonton drakor, ataupun streaming. Untuk sistem operasi sendiri, ponsel ini memakai Android 11 yang dibalut antarmuka One UI Core 3.1 khas Samsung. Untuk update harga dan spesifikasi ada di scene berikut. Selanjutnya ada Samsung Galaxy M12. Ponsel Galaxy M series kelas entry level ini ditenagai chipset Exynos 850 berarsitektur 8 nanometer yang dipadukan dengan pilihan RAM 3/32GB dan 4/64GB. Kalau misalkan masih kurang, kamu juga masih bisa nambahin microSD hingga 1TB. Dipakai main game Mobile Legends, HP ini aman banget. Bisa di settingan grafik high dengan high frame rate on. Buat main PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra juga masih cukup oke kalau kita bandingin sama HP lain di kelasnya. Untuk
mendukung berbagai kegiatanmu yang suka main game seharian, Galaxy M12 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang tentunya sudah support fast charging 15 watt. Samsung juga mengklaim baterai tersebut mampu dipakai streaming film 19 jam non-stop. Pas banget kan buat kamu yang enggak sekedar hobi main game tapi juga hobi nonton drakor. Beralih ke spesifikasi layar, ponsel ini dibekali dengan panel LCD PLS 6,5 inci beresolusi HD+ dan refresh rate 90Hz. Gimana price bungannya? Udah paket komplit belum smartphone yang satu ini? Udah murah, speknya nggak kaleng-kaleng. Nggak cuma itu, nih dia kasih tahu nih spesifikasi kameranya. Paket lengkap, Galaxy M12 dibekali dengan 4 kamera belakang. Terdiri dari kamera utama 48MP f1.8, kamera ultrawide 5MP f2.2, kamera depth sensor 2MP f2.4, dan kamera depth sensor 2MP f2.4. Sementara di bagian depan ada satu kamera selfie 8MP dengan bukaan lensa f2.2. Makin mantep gak tuh price mania? Untuk spek dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini ya. Next masih dari M series, kali ini ada Samsung Galaxy M22. HP yang satu ini membawa fitur kunci yang umumnya dibawa pada seri tersebut, yaitu layar besar, baterai besar, serta desain yang masih nyaman untuk dilihat. Meskipun smartphone ini cuma dibanderol dengan harga 2 jutaan, namun Samsung sudah menyematkan panel Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz di HP ini. Dimensi layarnya pun cukup besar di 6,4 inci, berdesain water drop notch yang meski sedikit tertinggal. Ukurannya masih relatif kecil sehingga tidak mengganggu pandangan terhadap konten yang ditampilkan, meskipun resolusinya masih HD+ aja ya. Di sektor dapur pacu, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G80 sebagai dapur pacunya, yang dipadukan dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Berbekal spesifikasi tersebut, HP ini mampu menghasilkan skor Antutu mencapai 230 ribuan poin. Terbukti pada saat digunakan bermain game PUBG, Galaxy M22 masih mampu dimainkan di settingan HD High dengan lancar. Bahkan smartphone ini masih mampu memainkan game sekelas Genshin Impact meskipun hanya di settingan terendah. Samsung Galaxy M22 dipersenjatai dengan 4 sensor kamera belakang. Sensor utamanya beresolusi 48MP f2.0 sehingga mampu menghasilkan foto dengan karakter warna yang gak ngejreng, dynamic range yang oke, sampai kemampuan mode malam yang cukup baik. Kekurangan lain yang dia temuin di HP ini adalah ketiadaan fitur stabilisasi di sektor kameranya dan layarnya yang masih belum memiliki teknologi perlindungan layar apapun. Jadi make sure kalian pakai tempered glass ya kalau mau beli smartphone yang satu ini. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M22 terupdate ada di scene berikut. Produk selanjutnya ada Samsung Galaxy A12. Sebagai HP dengan harga terjangkau yang rilis menjelang tahun 2021 yang lalu, Samsung A12 membawa internal storage yang udah cukup lega, yaitu 128GB, serta kapasitas baterai jumbo sebesar 5000 mAh yang didukung dengan fitur pengisian cepat adaptive fast charging berdaya 15 watt. Fitur tersebut diklaim mampu mengisi daya HP ini dari 0 sampai 100% dalam waktu 2 jam 13 menit aja loh, lumayan lah ya. Pindah ke sektor performa, ponsel ini ditenagai chipset MediaTek Helio P35 yang di atas kertas merupakan chipset yang udah lumayan berumur. Meskipun begitu, MediaTek Helio P35 masih sedikit lebih powerful berkat clock speed maksimalnya yang bisa tembus di angka 2,3 GHz. Hal tersebut dibuktikan dengan skor Antutu benchmarknya yang gak malu-maluin karena masih bisa tembus di kisaran 100 ribuan poin. Daya jual lain yang sangat ditonjolkan oleh Samsung di smartphone ini adalah sektor kameranya, di mana Samsung Galaxy A12 hadir dengan membawa setup quad kamera beresolusi 48MP untuk kamera utama, serta 5MP ultrawide kamera dan masing-masing 2MP untuk macro kamera dan depth kamera. Performa fotografi dari kamera utamanya sendiri menurut Nidia udah lebih dari cukup sih untuk sekedar mengabadikan momen-momen berharga kita bersama orang tercinta. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A12 terupdate ada di scene berikut ya.
nomor 6 ada Samsung Galaxy A13 yang baru banget direview sama Bang Bewok beberapa waktu yang lalu. Perilisan Samsung Galaxy A13 ini tergolong mepet dengan 3 seri Galaxy A terbaru lainnya, dimana dari semuanya ini jadi yang paling murah. Tapi justru menurut media sih jadi produk yang paling menarik perhatian, terutama di desain bodi belakangnya dan modul kameranya yang mirip banget sama Samsung Galaxy S22 Ultra. Selain desain modul kameranya yang cakep kayak HP flagship, setup kamera Samsung Galaxy A13 juga tergolong lengkap. Ya walaupun dibanderol dengan harga relatif murah, Samsung masih bisa menyematkan 4 buah sensor lengkap dengan lensa ultra wide. Mengingat saat ini mulai banyak vendor yang meniadakan jenis sensor satu ini, bahkan di kelas mid-range sekalipun. Terus peningkatan yang langsung terlihat saat pertama kali menyalakan smartphone ini ada pada bagian yang selalu kita gunakan di Pricebook Mania, yaitu resolusi layarnya yang sudah Full HD+. Dimensinya juga terbilang cukup besar di 6,6 inci dan sudah dilapisi pelindungan layar Corning Gorilla Glass 5. Dari sisi baterainya pun kini sudah terbilang lebih awet berkat penggunaan chipset baru. Namun sayangnya chip tersebut masih belum bisa ngasih kita pengalaman menjelajah UI yang smooth ya, padahal sudah dipasangkan dengan fitur RAM Plus sekalipun. Jadi kalau misalkan kalian tetap berminat meminang handphone ini, untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A13 terupdate ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih dia mau ngingetin ke kalian buat like, comment, and subscribe channel YouTube Pricebook. Terakhir ada Samsung Galaxy A22. HP yang satu ini dirilis setelah terlebih dahulu merilis varian 5G-nya di Indonesia. Ponsel ini dilengkapi beberapa fitur unggulan seperti layar, kamera, dan kapasitas baterai yang cukup besar. Product Marketing Manager Samsung Mobile Samsung Electronics Indonesia, Irfan Rinaldi, mengatakan bahwa Galaxy A22 menyasar konsumen dari generasi muda dengan menghadirkan fitur premium di harga kurang dari 3 juta rupiah. Spesifikasi dari Galaxy A22 LTE mencakup chipset MediaTek G80, RAM 6GB, memori internal 128GB, slot kartu microSD hingga 1TB, baterai 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 15W, dan OS Android 11 berlapis antarmuka One UI Core 3.1. Buat kalian yang hobi main game PUBG Mobile, bisa dikatakan pula kalau ponsel terjangkau dari Samsung ini sudah mampu memainkan game tersebut dengan lancar, hingga di settingan frame rate ultra. Bahkan setelah dimainkan secara intens selama 15 menit, suhu ponsel ini masih stabil di angka 35-37 derajat Celcius. Jadi nggak perlu dibawa ke dokter dulu, masih belum demam soalnya. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A22 terupdate ada di scene berikut. Sekalian dia pamit ya, cobalah!